Halo, selamat datang di Pejuang ASI, Mama Epin. Kali ini aku tuh mau ngejelasin beberapa wadah yang bisa dipakai moms buat taruh ASI. Kuncinya tuh sebenarnya cuma dua. Yang pertama itu adalah higienis dan yang kedua adalah BPA free. Sisanya moms tuh mau pakai jenis apa aja tuh boleh banget. Yang pertama, kalau moms biasanya menggunakan ASIP yang fresh atau yang di chiller, jadi habis pumping, moms taruh aja di suhu ruangan, itu bisa tahan 4-6 jam dengan suhu maksimal 25 derajat ya. Moms bisa aja taruh di botol kayak gini. Contohnya botol dot biasa kok yang bisa langsung diminum. Nah, kalau yang aku pegang ini dari Spectra ya, Mam. Spectra itu jual botol yang tanpa dot kayak gini. Tuh, jadinya botol ini bisa banget buat penyimpanan ASI, Mam. Habis dipumping, langsung taruh aja di suhu ruang 4-6 jam masih bisa diminum. Atau langsung taruh aja di chiller 4 hari di chiller masih bisa diminum loh. Enaknya pakai botol kayak gini, nggak perlu nyair-nyairin karena ASINya udah cair. Kalau di suhu ruang nggak perlu dianget-angetin. Tapi kalau di chiller, moms bisa angetin aja atau bisa aja kasih dingin-dingin loh. Kadang kalau bayi yang lagi tunggi itu lebih suka minuman atau makanan dingin. Udah pernah coba belum hacksnya? Kayak botol yang nggak ada dotnya kayak gini lebih hemat karena biasanya karet dotnya aja udah mahal. Jadi karet dotnya moms gak usah stok banyak, tapi botol ini moms bisa stok lebih banyak. Nah, kekurangannya kalau pakai botol ini lebih menuhin tempat. Jadi agak susah kalau mau bekuin pakai botol kayak gini karena nanti freezernya penuh. Apalagi nggak bisa digepeng-gepengin. Kalau aku boleh jujur, aku pakainya metode botol kayak gini. Biar apa? Biar lebih nggak banyak sampah. Dan kalau mam sudah follow aku udah lama, aku tuh sering banget botol itu udah dijejer nih sesuai takaran sekali minum di kulkas. Jadi begitu udah jadwal minum, nggak harus cair-cairin dulu, tuang-tuangin dulu, takar-takarin dulu, baru diangetin. Jadi kalau udah jadwal minum, langsung diangetin aja deh. Kalau pakai botol dot biasa boleh nggak, Mam? Yang langsung ada dotnya. Ya boleh aja kok, aku juga kayak gitu. Jadi langsung dijejer-jejer. Oh ya, Mam, botol ASI kayak gini, ini jangan lupa diganti 6 bulan sekali ya. Oh iya, kelemahan dari botol ini juga kita nggak bisa keluarin udaranya nih. Jadi ASI kita pasti tercampur udara. Makanya nggak dianjurkan untuk dibekuin pakai botol ya, Mam. Tapi kalau di chiller, recommended banget. Sekarang wadah ASIP yang kedua. Ini dia. Ini tuh kantong ASI tapi bahannya dari silikon. Ini tuh baru launching pas aku tuh kayak umur 20 bulanan. Jadi aku belum pernah sempet pakai, padahal aku bener-bener naksir banget bentuknya. Sama aku kan anaknya go-green-go-greenan gitu ya kan. Jadinya ini tuh solusi banget biar enggak buang-buang kantong ASI. Kasian udah banyak hiu makan plastik. Ada hiu makan plastik. Cakep, bukan pantun. Nah, silikon ini tuh udah plastik free, BPA free, pintalates, no PVC, sama no lid. Ini isinya satu piece ya. Tara, isinya kayak gini, lucu banget kan? Dia tuh bisa sampai 240 mili loh, Mams. Jadi lumayan banyak juga loh. Udah gitu dia bisa cuci pakai. Tuh. Jadi dia ada pengamannya kayak gini. Terus tinggal dimasukin deh asinya ke sini. Dia tuh anti tumpah ya, Mams. Apalagi ada pengamannya kayak gini. Nah, bahan-bahan silikon kayak gini tuh enak banget kalau misalnya buat pergi kerja atau pergi kemana. Dia tuh hemat tempat banget, lihat. Tuh. Kalau belum ada asinya cuma segini doang. Daripada bawa botol-botol gede. Dan enaknya kantong kayak gini, kita masih bisa keluarin udara belum kita simpan ASI. Nah, kantong ASI kayak gini bisa ditaruh di chiller, dijajarin aja gitu, atau dimasukin ke freezer. Kantong ASI silikon kayak gini udah pasti tahan sobek nggak sih, Mam? Siapa di sini yang suka pakai kantong ASI plastik terus sering bocor, begitu sering sobek, jadi pasti cairin malah bleber sekulkas. Aku pernah kayak gitu tuh. Yang ketiga, silikon bag lagi. Nah, ini yang aku sering pakai kalau moms follow aku. Pasti udah sering banget lihat kantong ASI yang ini. Dia tuh ada dua tipe loh, ada yang 150 sama 240 ml. Jadi ini isinya banyak. Mom sering gak sih kalau lagi pumping itu kayak campur aja gitu ASI yang baru peras sama ASI yang di cooler bag. Aku sih tim nakal ya, aku suka kayak gitu. Sebenarnya sih boleh-boleh aja, asal moms lihat nih dari bayinya. Kalau aman-aman aja lanjut. Kalau bayinya memang sensitif sama pencernaan, baiknya minimal bawa kantong 2 ya. Jadi ASI lama taruh di cooler bag, ASI barunya taruh di cooler bag yang masih kosong. Nanti pas lagi mau pumping, dicampur ke kantong yang ada ASI lamanya, terus ASI baru perahnya taruh lagi kantong yang kosong. Kayak gitu tips triknya. Moms bisa bayangin gak sih bawa kantong ASI cuma segepeng ini, enak banget gak sih? Tuh, udah mana bisa dilipat. Oh, ini yang 150 mili, gemes banget, lucu.
kantong ASI yang bentuknya kayak gini, itu tuh ada tutupnya loh mams, nih kayak gini nih. Jadinya mams gak usah susah-susah bukanya, jadi tinggal buka tutupnya kayak botol kecap gitu, terus tinggal dituangin ke botol. Nah udah pasti ya mam, kalau yang silikon-silikon gitu pasti lebih eco-friendly nih, jadi nggak buang banyak banget kantong ASI plastik. Yang selanjutnya, Has Baby Thermolog. Ini tuh aku beberapa kali udah review juga. Jadi dia tuh sebenarnya kayak kulkas portable. Dia tuh ada colokannya pakai Type C kayak gini. Dan ini bisa menjaga suhu ASI 24 jam. Jadi kalau mom yang ngasih babynya asip yang fresh atau asip yang chiller, atau misalnya yang kejar tayang nih, pumping hari ini diminum besok, cobain deh pakai ini. Dan kalau pakai ini mom sudah nggak perlu pakai ice gel lagi nih. Cuman harganya ya emang lumayan. Ini tuh isinya kayak gini nih. Tuh, jadi dia kayak termos. Lihat kan? Terus dia itu berapa mili ya? Aku lupa. Nah, nih aku taruh di sini dia berapa mili. Dan dia itu selain bisa mendinginkan, dia juga bisa menghangatkan loh. Jadi kalau misalnya lagi pergi-pergi sama baby mau ngangetin ASI, bisa juga taruh di sini. Ini cara pakainya cuma tinggal dipencet aja, tapi kondisinya tuh harus nyolok terus. Cuma Has Baby Thermolog ini bisa pakai power bank loh. Jadi kalau dari perjalanan dari kantor ke rumah, dicolok aja di power bank, nyampe rumah masih dingin asipnya. Udah gitu nyucinya juga lebih gampang ya, karena dia bentuknya bener-bener kayak termos. Yang selanjutnya yang paling lumrah dipakai semua orang adalah tara, kantong ASI plastik. Tapi aku juga pemakai kantong ASI plastik kok. Jadi ya udah pastilah ya kalau kantong ASI plastik ini tuh lebih murah, terus juga lebih enteng dibawa kemana-mana. Ya orang isinya plastik ya. Nih kalau kantong ASI yang dari Kinmed itu dia freezer safe, terus dia juga tidak tumpah, leak proof. Dia juga ada double seal, jadi biar nggak bocor. Terus juga tempat nulisnya tuh enak, jadi nggak perlu pakai pulpen yang tahan air. Terus juga dia bisa berdiri sendiri. Sama dia juga food grade. Ini tuh ada dua ukuran ya, ada yang 100-an mili sama ada yang 250 mili, jadi cukup banyak. Nah ini tuh enaknya pakai kantong yang kayak gini. Dia tuh sangat suitable kalau misalnya memang moms punya stok ASI dan dibekuin di freezer. Jadi ASI tuh nggak kayak semerta-merta harus langsung dibekuin gitu. Karena kalau emang kejar tayang besoknya mau diminum, ya pakai botol aja gitu. Misalnya moms keluar kota, terus juga memang moms itu pompa buat stok ya, bukan buat diminum, mendingan moms pakai kantong ASI. Nah kantong ASI yang Kinmed kayak gini, lemes-lemes kayak gini, dia tuh bisa digepeng-gepengin, jadinya kulkas itu rapi banget kayak gini nih. Soalnya sering banget banyak moms yang bilang kalau kulkasnya itu tuh nggak cukup gitu kan, freezernya tuh nggak cukup, jadi AC-nya harus dibuang-buang. Padahal ternyata pas aku minta foto, dia tuh pakai kantong AC tuh yang gemuk-gemuk kayak gini nih gitu. Jadinya penataannya tuh nggak saving space. Nah kalau pakai Kinmed ini endol banget. Nah sebenarnya ada satu lagi moms yang dulu juga pernah aku lakuin, yaitu adalah metode pitcher. Jadi sebenarnya nggak mesti semerta-merta pitcher sih, tapi bisa juga botol minum yang kayak gini. Pokoknya pastiin aja botol minumnya tuh BPA free ya, atau kaca juga boleh. Aku contohin pakai ini ya misalnya. Jadi kalau pakai metode botol kayak gini, moms tuh bisa taruh ASI di chiller yang banyak langsung, misalnya kayak 1 liter gitu. Dan nyuci pitchernya juga cukup 4 hari sekali aja. Jadi agak lebih waras ya, nggak nyuci terus. Nah biasanya kalau mau nyampur ASI itu harus sama dulu kan suhunya. Jadinya usahain kalau metode pitcher kayak gitu, moms juga punya botol ASI kayak gini. Jadi abis perah taruh dulu di sini. Nanti pas perah selanjutnya dicampur dulu. Habis itu ASI barunya dimasukin lagi ke botol yang kosong. Botol yang kosong ini juga nggak usah dicuci. Setiap pumping bisa dicuci maksimal 4 hari juga. Jangan lupa ya, sebelum pumping dan tuang-tuang harus cuci tangan. Oke moms, gitu aja tips trik dari aku. Gimana? Lumayan bermanfaat nggak? Kalau moms tim yang mana nih? Kalau aku yang pakai botol, terus juga pakai termolog, sama aku juga pakai kantong ASI. Aku juga pernah pakai pitcher. Ya perjalanan menyusui itu panjang loh, 2 tahun. Jadi kalau moms selama menyusui itu gonta-ganti metode, itu nggak mau banget ya, biar nggak bosen. Oke, kalau gitu jangan lupa di like sama di komen-komen, sama di share ya video ini kalau ada teman-teman moms yang ngebutuhin. See you on the next video. Bye bye.